betul? Betul, dalam imanku. Dalam imanku. Kamu mengatakan Muhammad. Dalam imanku. Aku nggak mencomot-comot kitab orang. Oke, dalam iman. Bang, jangan lari-lari. Aku lagi bahas Mesias, Bang. Iya, saya itu nanti tema lain aja, Abang sama aku. Step by step. Abang nggak berani bahas Mesias ini dulu. Abis itu ke sana. Saya berani banget. Kita sistematis. Kamu berbicara tentang iman Kristen itu kan step by step. Jadi kita step by step, satu persatu, betul? Kenapa kita balik ke awal? Itu klaim iman saya. Sedangkan kita melakukan pembuktian di dalam kitabnya orang Yahudi. Harus balik dari awal. Karena sistematis. Kita lagi bahas ini, Bang. Bang, tadi kan memang kau kan membahas tentang itu. Jadi RK aku udah selesai, udah nggak mahasiswa lagi. Oh, pantas ya. Jadi gini, kamu mahasiswa. Jadi sekarang gini. Kamu mantan mahasiswa ya? Udah lulus? Udah. Oke, sekarang kamu mengatakan Muhammadmu adalah Parakletos, betul? Dalam imanku iya, tapi aku lagi nggak membahas itu, Bang. Sekarang seperti apa? Bang, ada temanmu yang kesusahan untuk membuktikan Yesus Mesias dalam kitabnya orang Yahudi. Gampang, untuk menjawab Yesaya 95 terlalu gampang. Kamu main gramatikal dengan saya suka. Oke, ya silahkan dijawab. Oke, gampang. Tapi kita step by step dulu sekarang. Kamu mengatakan dalam iman kamu mengatakan itu adalah Parakletos, betul? Nabi Muhammad itu juga sang penghibur yang datang dikala bangsa Arab tidak ada nabi. Parakletos itu, Bang, artinya penghibur. Tinggal kita bolak-balik bahasanya. It's fine, selesai. Al-Quran itu menggunakan bahasa Yunani? Al-Quran bahasa Arab. Kenapa kau gunakan Parakletos? Lah, sama saja ketika aku mengucapkan Nabi Muhammad seorang utusan itu bahasa Indonesia. Kamu udah salah. Kemudian kau itu terlalu banyak. Kamu pembasmi kadrun diam dulu. Ini ada temanmu yang bantu, hargai. Sekarang bisa gak membuktikan bahwa Yesus itu Mesias? Kamu gini, kamu menggunakan Parakletos itu bahasa Yunani atau bahasa Arab? Parakletos bahasa Yunani. Oke, di dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ketiga, ya, di situ Al-Quran dijadikan dalam bahasa Arab, menggunakan bahasa Yunani atau bahasa Arab? Bahasa Arab. Nah, kenapa kau gunakan Parakletos? Sekarang kalau aku bilang Nabi Muhammad apostolos, itu hanya permainan bahasa. Sama halnya ketika Nabi Isa atau Yesus Kristus biasa, kan? Dalam imanmu disebut sebagai Al-Masih yang dalam bahasa Arab atau Mesiho dalam bahasa Aramaik, no problem bagiku. Berarti apakah Allah salah dalam karena bahasa itu universal. Saya tanya, apakah Allah salah dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ketiga? Allah tidak pernah salah. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Ketika kita memahami Al-Quran, Al-Quran bisa diterjemahkan atau iman kita, Bang, dengar dulu. Iman kita bisa diucapkan dalam bahasa manapun. Contoh ketika kita mengikrarkan syahadat, kita juga mengimani tiada Tuhan selain Allah. Kenapa harus dihapus? Kamu jangan kemana-mana. Kamu bilang boleh menggunakan dalam bahasa apapun. Sekarang berarti apakah Az-Zukhruf ayat 3 harus dihapus? Kenapa harus dihapus? Emang betul Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab? Dalam segala bahasa, begitu. Loh, dalam mengungkapkan iman boleh digunakan dalam segala bahasa. Aku kasih contoh. Al-Quran itu imanmu atau tidak? Ku kasih contoh Al-Quran kitabku. Al-Quranmu itu iman atau tidak? Ku kasih contoh. Ketika Nabi Muhammad, kami orang Indonesia. Kamu dengar, coba Al-Quranmu itu imanmu atau tidak? Oke, pelan-pelan ya. Aku kasih contoh logiknya. Ya, kamu jangan kejang-kejang. Aku nggak kejang-kejang. Kamu dengerin. Al-Quran itu kitabku. Makanya dari itu kamu jawab. Al-Quran itu kitabku. Al-Quran kitabku. Kitabmu, imanmu. Kitabmu. Iya. Oke, aku jawab ya. Az-Zukhruf ayat 3 itu benar atau tidak? Tidak pernah salah dan itu benar. Sekarang aku kasih abang Kenapa kau menggunakan pelan-pelan. Parakletos itu melanggar imanmu atau tidak? Melanggar Al-Zukhruf ayat 3? Oke. Ketika saya menyebut Nabi Muhammad sebagai utusan dalam bahasa Indonesia, dalam iman kau menggunakan Parakletos. Oke, diam dulu. Aku kasih contoh pembanding yang lain. Yang pertama, ketika mengucapkan Nabi Muhammad itu sebagai utusan dalam bahasa Indonesia, itu tidak salah karena bahasa sifatnya universal. Tepuk tangan. Yang kedua, ketika para rasul diterjemahkan dalam bahasa Yunani sebagai apostolos dan kita mengenal rasul-rasul di dalam kitab Al-Quran, tidak ada masalah.
Oke, no problem. Parakletos itu tertulis di Al-Quran? No problem. Parakletos bahasa Yunani, gimana tertulis dalam bahasa Arab? Gimana sih? Kenapa kau bilang Muhammad? Ya sama kayak aku menganggap Nabi Muhammad sama kayak aku menganggap Nabi Muhammad utusan, itu juga nggak ada masalah. Emang utusan tertulis dalam Al-Quran? Berarti nggak ada kata parakletos di dalam Al-Quran? Karena bahasa Yunani itu tidak masuk di dalam Al-Quran. Saya tanya, apakah kata parakletos ada dalam Al-Quran? Parakletos bahasa Yunani, Al-Quran bahasa Arab ya jelas nggak ada dong. Gitu aja nggak ngerti. Kenapa tadi kau bilang Muhammad adalah parakletos? Sama seperti halnya saya bilang Nabi Muhammad penghibur bagi saya dalam bahasa Indonesia. Apa masalahnya? Sama ketika kamu bilang kata Tuhan di dalam bahasa Indonesia, di dalam kitabmu Yunani tidak ada kata Tuhan. Semuanya evidence based. Ucapanmu harus dipertanggungjawabkan. Saya sudah mempertanggungjawabkan. Kenapa Anda kejang-kejang? Pertanggungjawabkan berdasarkan evidence based atau tidak? Berdasarkan seperti saya kasih contoh. Simple sekali saudara. Simple sekali. Seperti halnya. Evidence base-nya di mana? Saya kasih contoh. Diem dulu. Anda dengerin ya. Contoh berdasarkan bukti. Saya mau begitu. Ini bukti. Ketika saya menganggap Nabi Muhammad SAW sebagai penghibur, kita kasih. Buka. Quran surah berapa? Aku turunin dulu pembasmi kadrun. Ini aku kasih dulu nalar logisnya pelan-pelan ya. Ketika saya menganggap Nabi Muhammad dalam bahasa Indonesia penghibur saya, itu tidak ada masalah. Karena dia datang sebagai rahmat semesta alam. Kita buka surat Al-Anbiya ayat 107. Di sini dikatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dia datang menghibur semua umatnya untuk rahmat bagi semesta alam. Penghibur dalam bahasa Yunani itu adalah parakletos. Udah selesai. Berarti bertentangan dengan asumsi tidak? Kenapa bertentangan? Ya karena Al-Quran bukan bahasa Yunani tapi bahasa Arab. Kenapa bertentangan? Sama halnya aku menganggap aku menganggap Nabi Muhammad utusan. Kenapa bertentangan? Utusan bahasa apa? Al-Quran boleh digunakan dalam bahasa Yunani? Utusan bahasa apa? Sekarang aku tanya. Bang, jangan beranimu bertanya terus. Sekarang giliran saya tanya. Utusan bahasa apa? Jawabkan dulu. Utusan bahasa apa? Dalam bahasa Yunani? Bang RK, utusan bahasa apa? Sejak kapan Al-Quran ditulis dalam bahasa Yunani? Enggak mau jawab. Enggak, kamu selesaikan dulu. Fokus. Dengar. Ya memang fokus. Utusan bahasa apa? Al-Quran ditulis dalam bahasa Yunani. Bang, utusan bahasa apa? Sekarang saya tanya sama Indonesia. Bahasa Indonesia. Ketika dalam imanku, aku menganggap Nabi Muhammad sebagai utusan, salah atau betul? Berarti yang tadi kamu nggak bisa jawab. Udah aku jawab tadi. Aku nggak mau bertele-tele, circular reasoning. Yang mana yang kau jawab yang tadi yang mana? Aku udah katain samamu, ini pelan-pelan ya, supaya logikmu nyambung dan kita bisa beranjak ke sebelumnya. Bang, abang live, aku live, ayolah. Kita bahas ini. Mau nggak? Lo live, gua live. Kita pemanasan dulu. Pemanasan dulu. Oke. Bang, aku 2 menit, aku jelasin pelan-pelan, nanti tanggepin. Gini. Saya ada DM kamu. Saya minta nomor HP kamu kirim nomor HP kamu ke saya. Nanti kita kontak-kontak lewat WA. Soalnya saya ada urusan. Oke, siap. Ya. Aku teks nanti. Kamu WA saya. Ya, teks ya. Soalnya saya ada WA. Abang yang kirim nomorku atau aku kirim nomormu? Kamu kirim nomor saya atau saya kirim nomor kamu juga nggak apa-apa. Kok bahasa Indonesiamu ngaco? Saya kirim nomor ke kamu, bukan saya kirim nomormu. Abang aja belum punya nomorku. Gimana sih? Kamu ini kebanyakan mungkin lo tadi bilang apa? Bang, kamu tadi bilang saya kirim nomor kamu. Saya kirim nomor kamu sedangkan abang belum punya nomor saya. Gimana sih? Gini, kamu kirim nomor kamu ke saya. Iya, nah itu baru betul. Kamu kirim nomor kamu ke saya atau saya kirim nomor saya ke kamu? Iya, saya kirim nomor saya ke abang.
Oke, siap lah. Nanti kita atur waktu lah. Soalnya saya ini nggak banyak waktu. Soalnya ada yang murtad, jadi saya harus. Mau kabur-kaburan kayak junjungannya. Enggak, saya nggak kabur. Justru gini, lawan Gurunda Jumamu saja saya bal-bali, apalagi kamu. Jangan bawa orang lain kalau diskusi sama aku. Lo dimenangkan. Oke, siap. Bukan dimenangkan, memang saya menang. Lo dimenangkan. Masa orang mengakuin bahwa Nabi Isa itu nabi kita, terus diskusi apa? Saya nggak bilang Isa loh dalam konteks itu. Bangzuma menganggap bahwa Yesus yang dilahirkan Bunda Maria itu Yesus dalam bahasa Arab adalah Nabi Isa. Sekarang abang sekarang saya tanya, gini. Yesus Aku tahu sama Isa trikmu. sama atau tidak? Aku tahu trikmu. Abang minta konfirmasi positif dari Bangzuma dan karena di imannya hal itu diiyakan, terus Bangzuma kalah. Pertanyaan saya gini, apakah kamu mengaku Yesus Kristus? Saya nggak bilang apakah kamu mengaku Isa Al-Masih. Saya nggak ngomong Isa Al-Masih, saya bilang Yesus dalam konteks itu. Iya, Bangzuma menganggap Yesus yang dilahirkan Bunda Maria adalah Nabi Isa. Masalahnya Yesus dengan Isa dalam perdebatan itu sudah disahkan bahwa Yesus bukan Isa. Dalam perdebatan itu, makanya nonton dari awal. Saya nonton dari awal. Trik Anda minta konfirmasi positif. Dengar dulu, dalam perdebatan itu sudah disahkan dari awal sejak prolog bahwa Yesus bukan Isa. Jadi pertanyaan saya bahwa apakah kamu mengaku Yesus? Nah ini langsung ngomong sama orangnya. Assalamualaikum Gurunda, jangan lari. Koerga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Murid saya ada di sini. Masya Allah, murid saya ada di sini. Jangan lari ya RK ya. Cuma kamu itu yang murid saya. Gimana setelah dimenangkan secara hampa? Gimana? Dimenangkan dalam soal apa? Kamu kan mengakui kan kemenangan itu. Ya, saya mengakui yang lahir itu Kristus dari sejak lahir. Sekarang yang saya tanya sama Musa itu, ya, dengar. Saya mengakui bahwa Kristus yang lahir itu adalah Kristus. Sekarang pertanyaan saya waktu itu jauh enggak? Siapa yang ada di dalam Kisah para Rasul 2 nomor 36? Ayo jawab itu dulu. Siapa yang Kristus setelah disalib? Siapa yang Kristus nanti setelah disalib? Ayo jawab. Apakah menurut Anda Yesus jawab dulu. Kau menang itu karena menipu. Kau menang karena menipu. Kamu yang memang kamu menjebak dengan pertanyaan. Berarti kamu terjebak dengan pikiran saya. Apakah kamu mengakui? Diam dulu, anak kecil. Saya lebih cerdik dari kamu karena iya, memang kau ular. Memang ular. Terjebak dengan pikiran pertanyaan saya apa waktu itu? Kamu pertanyaan jawab apa? Jujur, Apa yang saya tanyakan sama kamu terjebak dengan pikiran saya? Kutanya dulu. Apakah kamu terjebak dengan pikiran saya tadi? Apakah kau menjawab pertanyaan? Saya tidak terjebak. Tadi kamu bilang kamu terjebak. Saya menjawab sesuai dengan keadaan. Kamu yang menjebak pertanyaan dengan siapa? Superboy. Oke, saya cuma mengatakan bahwa Yesus itu sudah Kristus dari sejak lahir. Pertanyaan saya waktu itu, siapa yang Kristus nanti setelah disalib? Sejak lahir. Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu. Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu Kristus. Pertanyaan saya waktu itu. Sejak kapan Kristus? Pertanyaan saya tanya sejak pertanyaan kapan saya sejak lahir. Jawab dulu. Lukas 2:11. Pertanggungjawabkan. Lukas 2:11. Jadi tidak ada eksistensi Kristus? Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus. Eksistensi Kristus. Pertanyaan saya bukan di situ. Pertanyaan saya. Dengar. Pertanyaan saya bukan di situ. Katanya kamu jago Bible kan? Pertanyaan saya di Kisah para Rasul 2. Kisah para Rasul 36. Kisah para Rasul 2 nomor 36. Itu pertanyaan saya. Enggak berani dia teman-teman. Tidak berani dia. Kamu pertanggungjawabkan omongan kamu dulu. Kisah para Rasul 2 nomor 36 itu siapa yang Kristus nanti setelah disalib? Ayo, tidak berani dia. Tidak berani.
Tidak berani dia. Saya tanya kamu, tidak menurut berani. kamu Yesus dan Isa itu sama atau Tidak tidak? berani dia, tidak berani dia. Yang saya Tidak pertanyakan berani, siapa kenapa yang saya lawan kamu Kristus? berdebat? Siapa yang Kristus nanti setelah disalib? Siapa itu? Jawab. Isa atau Yesus? Mulai dia, mulai. Mulai. Siapa yang Di Kristus, dalam Isa atau Yesus? Kisah Para Rasul 2 nomor 36 Saya tanya, ada oknum nanti Yesus dilantik atau Isa? menjadi Kristus setelah disalib. Yesus atau Pertanyaan Isa? saya, itu siapa? Itu Saya tanya siapa? Kristus itu ada Yesus atau Isa? Malu dia, malu. Saya dari tanya, sejak. Yesus Memang nggak Kristus bisa itu Yesus atau menjawab. Isa, Juma? Saya ulang lagi. Di dalam Berka, jangan kabur-kaburan. nomor 36. Saya nggak Nomor kabur. 36. Kristus itu Yesus Pertanyaan atau Isa? saya, siapa yang dilantik Juma. menjadi Kristus setelah disalib? Jawab. Kristus itu Yesus Jawab, atau Isa? jawab. Kok kamu desak, kamu yang nggak jawab, Juma. Pertanyaan saya, siapa yang dilantik menjadi Kristus setelah disalib? Ayo. Juma. Kisah kamu saja Para jangan Rasul menjawab pertanyaan 2 saya, nomor Juma. 36. Jadi orang Disebut Israel sebagai harus tahu Kristus itu Yesus atau bahwa Isa? Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan Juma, menjadi saya Kristus. tanya, Itu yang pertanyaan disebut saya waktu itu. sebagai Kristus Dan itu kamu Yesus atau Isa? tidak bisa jawab sampai Superboy panik cari alasan Yang saya gimana tanya, caranya supaya bisa yang dimenangkan disebut ini. sebagai Kristus Si RK. itu Yesus atau Bangzuma Isa? melanggar peraturan. Yang disebut Kristus itu Yesus atau Isa? Yesus sudah Kristus dari Bingung sejak lahir. kamu. Itu pertanyaan Superboy. Nih, dengar Juma, omongan Saya kamu. dijebak dengan pertanyaan itu. Dan saya punya pertanyaan, siapa yang menjadi Kristus nanti setelah disalib di Kisah Para Rasul 2 nomor 36? Apa jawabanmu? Jawab coba, saya ingin tahu. Jawab RK. Kami kasih Ayo, waktu. jawab. Silakan. Ayo. Siapa itu yang nanti jadi Kristus setelah disalib? Jawab. Macet. Macet Kamu yang internasional. ngomong. Kamu bilang itu. Macet internasional. Kau jawab. Oke, saya jawab ya. Saya jawab. Oke. Di dalam bicara tentang Kristus itu bicara tentang eksistensi dan nubuatannya. Saya Termasuk tidak tanya Yesaya itu. 9 ayat 5 yang dibawakan. Saya oleh- tidak tanya tadi. itu, Jangan potong, botol. Juma. Jangan potong. Memang kau itu Takut dia, botol. takut dia langsung mati. Ilmu Takut kau dia. itu kosong. Ilmu kau Takut itu dia. kosong. Yang saya tanya Takut dia. di Kisah Para Takut Rasul dia 2 langsung nomor ini. Ini takut 36. langsung nih. Ini takut. Saya jawab. Kenapa jangan kau potong lari dong. ke Yesaya? Yang saya Jangan tanya di potong. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Cuma bicara Enggak. itu ada latar belakangnya. Saya tidak Jangan izinkan potong kau dulu, saya menipu. bicara. Tidak seperti Boleh saya ini berbicara? bukan komalnya Superboy. Di mana bisa Boleh kau saya menipu. berbicara? Yang saya Boleh tanya, saya berbicara? siapa yang dilantik menjadi Boleh Kristus saya nanti berbicara? setelah disalib? Jawab. Oke, Itu boleh kau saya jawab. bicara? Silakan. Boleh saya bicara? Kau jawab itu. Kau jawab Boleh saya itu. bicara? Silakan. Oke, dengar baik-baik ini. Goldian semuanya umat Islam semuanya dengar. Kalau Juma ini apakah Juma membawa kalian dalam kesesatan tidak? Bicara tentang Kristus, saya tadi dalam diskusi dalam Superboy pun saya bicara. Bicara tentang Kristus itu bicara tentang eksistensi, nubuatan dan karyanya. Oke, sekarang eksistensi yang dan saya tanya nubuatan dalam bukan karya itu. Kristus. Eksistensi bukan Jangan itu yang potong. kutanya. Jangan potong. Saya jangan tidak potong tanya dulu. itu kebiasaan Jangan penipu potong. kau ini. Jangan Saya tidak tanya potong. eksistensi Kristus. Ada eksistensi, ada nubuatan Saya dan tidak anak tanya penggenapan. eksistensi. Yang saya tanya Harus ada siapa latar yang belakang. dilantik Kamu menjadi nggak pernah Kristus? kuliah, Juma. Siapa yang menjadi Kamu nggak Kristus pernah nanti kuliah, jadi setelah kamu nggak disalib? bisa bicara tentang latar belakang dulu. Saya tidak tanya itu, Tuyul. Karena kamu nggak yang pernah saya kuliah, tanya, Juma. yang saya tanya itu adalah siapa yang dilantik menjadi Kristus nanti setelah disalib? Itu pertanyaan Kamu saya. nggak pernah kuliah, jadi nggak ngerti. Aduh, kok dan lari ada ke pengertian. kuliah? Memang ini bicara dengan orang nggak kuliah kayak gini, susah. Pertanyaan saya nih, siapa yang dilantik menjadi Kristus nanti setelah disalib? Kamu dengar, nih saya kuliah nih, saya sampai S2, kamu apa? SD, SMP? Hei, Tuyul, saya tidak tanya tentang ijazahmu. Ya udah, saya biarkan saya tanya bicara, karena saya bicara pertanyaan pakai sederhana. Kenapa Saya latar bicara latar belakang? belakang sama. Saya Saya tidak bicara berbicara latar belakang. mengenai Kristus secara umum. Yang saya tanya, bicara orang Kristen siapa? itu bukan Pertanyaan orang Kristen, saya, harus bicara secara pertanyaan saya, kompleks. dengarkan pertanyaan saya. Siapa sabar. yang dilantik? Makanya boleh saya jawab? Siapa yang dilantik menjadi Kristus Boleh saya nanti jawab? setelah disalib? Boleh saya jawab? Ya, silakan. Gitu Oke, dong. saya harus bicara latar belakang, diam, jangan potong. Hubungannya dengan latar belakang, wih. Jangan potong ya. Jadi gini Juma, bicara Kristus bicara latar belakang, harus ada latar belakang dalam berbicara. Yang Jadi saya tidak tanya, serta-merta langsung bicara to the siapa point, yang tak. dilantik
Ini Siapa yang dilantik? kejang-kejang. Dia biarkan saya berbicara, tetapi dia potong omongan saya. Ini gitu. Dongo orang ini. Yesus Akibat sendiri nggak sekolah, mengatakan, apakah kamu nggak sekolah beneran juga? waspadalah kepada Kristus palsu. Kok latar belakang? Jadi kalau Ini- bicara nggak perlu latar belakang. Yesus itu Goldian, dilantik kamu jadi sebagai orang Kristus yang sekolah dari berbicara sejak pakai latar belakang lahir. apa tidak, Goldian? Yang saya Nggak tanya, juga, berarti kamu ikutan yang saya tanya, Lawanmu Bangzuma jangan minta bantuan. siapa yang dilantik menjadi Kristus nanti setelah disalib? Itulah Kristus palsu itu. Juma, kamu pernah Ya susun skripsi atau tidak? Allah, ya Allah, ya Karim. Kau pernah ajari susun skripsi atau tidak? kau sudah saya permalukan kau aja saya bahasa Ibrani. makalah. Pernah susun nggak? Waktu itu kau ngomong bisa Nah, bahasa kalau Ibrani. berbicara, kalau pernah susun skripsi, Begitu makalah, saya berarti ada kasih latar bacaan belakang. Boleh Ibrani, saya bicara kau latar tidak belakang sanggup dulu? baca. Jadi nggak usah kau Boleh saya berbicara ngomong. latar belakang dulu? Kelasmu sudah ketahuan kelasmu. Kamu nggak ada kelas karena kamu nggak sekolah. Kelasmu nggak ada Oke, kamu nggak, apa-apanya. kamu sekarang, kamu lagi diskusi dengan orang yang sekolah, jadi harus ada latar Saya belakang. Boleh tanya bicara siapa latar yang belakang? Kristus nanti setelah dilantik. Boleh Masalah saya bicara latar sekolah. belakang, nggak berani dia nih. Lah, kok latar belakang pula dibahas? Jadi orang berbicara nggak perlu ada latar belakang gitu. Nggak perlu. Kalau orang cerdas nggak perlu. Ngapain Jadi latar saya tanya, belakang? apakah Al-Quran tidak ada asbabun nuzul? Ya, saya tidak tanya tentang asbabul nuzul. Pertanyaan asbabul nuzul kalau membahas asbabul nuzul. Pertanyaan latar belakang kalau membahas latar belakang. Ini tidak membahas asbabul nuzul, tidak membahas tentang latar belakang. Ini yang saya Goldian, tanya. saya tanya kamu. Siapa oknum? Kalau Siapa orang yang oknum? berdiskusi harus bicara latar Siapa belakang atau tidak? oknum? Siapa oknum yang digelari Kristus nanti Juma. setelah disalib? Saya Nggak dengar, bisa dia jawab. Dengar saya Juma. Dengar Kenapa saya, Juma. kamu Dengar nggak saya. bisa menjawab? Karena Dengar, dua karena Kristus, kamu nggak sekolah, lain karena nggak Yesus ngerti latar anak belakang Maria, dalam diskusi. lain juga Kristus yang dilantik di atas salib. Paham ya? Jadi kamu Itu yang kau kalau diskusi hindari. nggak ada latar belakang gitu Juma. Itu yang kamu hindari karena Secara sebenarnya ilmiah, Kristen kamu itu diskusi nggak ada latar belakang menyembah atau tidak? Kristus palsu, paham kau? Itu yang kau diskusi hindari. ilmiah. Kamu Karena diskusi Kristen pakai latar itu belakang atau tidak? menyembah Kristus palsu, itu yang kau Oke, hindari Kristus intinya palsu. itu. Coba kamu buktikan Kristus yang asli Itu sesuai fakta sejarah. intinya. Silakan. Kristus asli di dalam Bibelmu. Sesuai fakta sejarah objektif. Dia bergelar Kristus sejak dia Secara lahir. fakta sejarah, saya nggak Lukas tanya, fakta 2 sejarah mana yang nomor kau pakai? 11. Pada hari ini telah sejarah lahir mana yang kau pakai, bagimu Juma? Kristus. Itu satu Kristus Juma, asli. fakta sejarah mana yang Kristus palsu. Kristus palsunya adalah Fakta sejarah mana yang kau pakai? Jadi orang-orang Israel harus tahu Fakta bahwa sejarah mana yang kau pakai? Juma, saya Allah tanya kamu. telah Allah membuat Juma, fakta sejarah mana yang Yesus kau pakai, yang Juma? kau salibkan itu Kau berbicara data itu menjadi fakta sejarah objektifnya dari mana, Kristus. Fakta sejarah yang objektif yang kau Jawab pakai dari RK mana, Juma? Kristus palsumu. Jadi yang kau sembah itu, jadi yang kau yang dilantik menjadi Kristus itu adalah yang palsu. Fakta sejarah mana yang kau pakai yang sejarah objektif? Gak usah sejarah, Bibelmu Gak yang bisa menerangkan jawab itu. karena kamu gak sekolah, gak belajar. Bibelmu yang menerangkan itu. Bibelmu yang Dapat menerangkan. layar teman-teman 3.000 orang. Bibelmu. Biar kuat komalnya. Bibelmu yang mengatakan itu ada dua Kristus. Satu Kristus sejak lahir, satu Kristus Jadi nanti memang setelah karena Kamu disalib. gak pernah sekolah, makanya kamu gak bisa jawab. Malu dia. Slebel. Malu dia. Malu dia. Kasih tepuk teman-teman. tangan, dia nggak bisa jawab. Malu. Si RK Malu kabur-kaburan. Tepuk tangan. Diskusi Juma, modal bisa jawab. dimenangkan. Sekolah susah. Malu tepuk dia. tangan. Ada sembahan Kristen nanti jadi Kristus setelah disalib. Pertanyaan saya itu Juma, siapa? saya tanya kamu. Latar belakang. Kamu mengatakan Bahas Kristus yang latar palsu. belakang. Sekarang, bisakah kau menunjukkan Bahas Kristus yang latar asli belakang. dalam eksistensinya? Pertanyaan dalam fakta sejarah? saya. Kisah para rasul di khotbah Petrus Ada itu nggak kau jadi bilang orang Kristus yang Israel palsu harus dalam tahu fakta sejarahnya? Sejarah mana yang kau pakai? bahwa Sejarah orang mana yang yang kau disalib pakai, Juma? tersebut Juma, dijadikan sejarah menjadi mana yang kau Kristus pakai? nanti setelah disalib. Cuma kau bilang Padahal- Dapat layar, teman-teman. Anak Itu Maria, fakta sejarah mana yang kau pakai? Anak Maria sudah Nggak Kristus bisa dari jawab, sejak karena lahir. apa? Cuma nggak sekolah, nggak pernah baca buku. Sedangkan kemudian yang disembah Kristen adalah Kristus baru. Nanti dia dilantik jadi Kristus setelah Nih, Juma, disalib. boleh saya jawab, Juma? Boleh saya Nangis. jawab? Nangis.
ini Boleh saya kesempatan saya. Aku puas setelah kau dimenangkan Puas? secara Enggak, kamu licik. puas karena apa? Kamu dimenangkan secara tipu-tipu. yang biasa, yang Aku semu cuma. puas. Kamu Aku kalah puas. debat dengan Ternyata saya. memang kamu Puas tidak karena bisa kamu menjawab kalah. pertanyaan saya itu. Gitu. Sampai kiamat kau tidak akan pernah bisa menjawab pertanyaan saya. Juma, boleh saya Secara tipu-tipu. Kau dimenangkan secara tipu-tipu, kau dimenangkan secara Kamu licik, sudah kau mengakui dimenangkan secara kekalahan menjebak. kamu, Juma. Dan padahal bukan itu yang menjadi dengar tema baik, kita. Juma. Tema kita Dengar. adalah siapa yang dilantik menjadi Kristus nanti setelah disalib. Kamu Boleh tidak saya bisa jawab? jawab. Ya silakan. Oke, Oke, jawab jangan RK, potong. jangan lari kemana-mana. Ya teman-teman tetap layarnya ya yang bergabung 3.000 orang. Lanjut RK. Boleh saya jawab, asal jangan potong perjanjian, jangan potong omongan saya. Silakan jawab. asalkan kau jawab pertanyaan saya, bukan kau Jangan ngibul potong di ya. sini. Jangan potong. Yang ya. penting jangan kau ngibul. Bahas sejarah. Jangan potong Bahas ya. sejarah. Saya tidak mau orang bodoh menerangkan Jangan apapun di potong ya. depan Kamu saya. yang Paham on. kau? Kau yang on. Silakan, Kamu silakan. yang Saya mau lihat, on. saya mau lihat. Gak sekolah Saya mau kamu lihat. diam. Dengar orang yang Silakan, sekolah. silakan. Silakan, saya mau lihat. Kamu